Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika Teknik Mesin Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Untuk matematika 1 itu akan diajarkan oleh Ibu. Nama Ibu adalah Indah Rizky Pratiwi. Kalian bisa panggil Indah. Ada beberapa aturan yang harus kalian ingat dalam pembelajaran daring ini, yaitu setiap perkuliahan siapkan HP atau laptop dan headset untuk mendengar YouTube-nya atau mendengar suara ketika kita nanti pakai Zoom ya. Terus siapkan kertas di sebelah kalian dan alat tulis. Kertas itu kalian akan menuliskan jurnal harian mengenai referensi-referensi yang sudah kalian baca mengenai materi pada hari itu. Misalnya ini tentang bilangan real. Ibu kan memberi materi cuma sedikit ya. Kalian harus mencari lagi literatur di internet, di buku bebas untuk menunjang informasi yang berkaitan dengan konsep yang Ibu ajarkan. Nah, itu harus dituliskan nih, apa saja yang informasi tambahan yang kalian peroleh dari referensi lain selain yang Ibu berikan. Tidak ada jawaban atau jurnal yang sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, itu pasti ya. Nah, selain itu apa isi jurnalnya? Isi jurnalnya adalah apa-apa pertanyaan yang belum terjawab di slide yang Ibu sampaikan, kalian buat di kertas itu, nanti difoto dan dikirimkan dalam bentuk PDF nanti ke Moodle. Nah, Moodle-nya kalian belum ada akunnya, nanti akan Ibu buatkan username dan password masing-masing. Jadi kalian bisa masuk ke Moodle-nya untuk melihat video, mendownload materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, semuanya di Moodle. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, bilangan real. Sebelumnya akan disampaikan sub CPMK-nya apa. Sub CPMK itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan untuk bisa dihasilkan atau dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Ini tentang bilangan real. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menganalisis permasalahan praktis yang berkaitan dengan sistem bilangan real dan kegunaannya dalam beberapa bidang. Nih, yang di highlight di sini nih, menganalisis ini tinggi ya, kemampuan tingkat tinggi. Jadi kalian bisa menganalisis sesuatu ketika kalian memahami, terus mampu menerapkan, mampu mengidentifikasi masalah macam-macam itu ya, mampu memberikan informasi dalam bahasa lain dari permasalahan itu, banyak sekali, luas ya. Jadi menganalisis ini tinggi komponennya. Ada beberapa materi yang diajarkan di bilangan real ini. Pertama, aritmatika dasar. Kedua, pecahan desimal dan persentase. Ketiga, pangkat ya. Keempat, indeks bentuk standar dan notasi teknik. Kelima, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem bilangan real. Nah, tentu saja kelima materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMA. Jadi kita tinggal mengingat kembali, mereview dan menggunakannya ke permasalahan-permasalahan praktis yang menggunakan konsep bilangan real ini ya. Yang pertama tentang aritmatika dasar. Nah, pertanyaannya, ini silakan kalian tulis nanti di lembar jurnal hariannya ya. Silakan amati konsep matematika apa saja yang teramati pada masing-masing permasalahan berikut. Ibu kasih contoh yang satu ya. Satu misalnya, sebuah skrup memiliki massa 15 gram, hitung dalam kilogram, maka tentukan massa dari 1.200 buah skrup. Nah, satu skrup 15 gram ya. Kalau 1.200 jadi berapa gram? Konsep apa saja yang ada? Yang pertama, dia ada konsep perkalian ya. Dibuat ya, perkalian. Yang kedua apa?
konversi apa? Berat. Ya kan? Dari gram ke, aduh susah ya nulis pakai ini. Konversi berat gitu ya pokoknya ya. Nah, apalagi? Ada nggak penjumlahan? Kalau ada penjumlahan tulis ada penjumlahan di situ. Ada pembagian, silakan masukin semuanya. Setelah menuliskan konsep apa saja, baru selesaikan di bawahnya. Itu dibuat di lembar jurnal kalian. Yang kedua, dibaca lagi. Suatu plat logam dilubangi dengan menggunakan bor dengan jarak 35,7 mm untuk setiap lubang. Jika terdapat 26 lubang, tentukan jarak antara pusat lubang pertama dan terakhir. Nah, pertama yang harus kalian lakukan, tentukan nih konsep apa saja yang ada di permasalahan ini, tulis. Misalnya ada perkalian, pembagian, penjumlahan, kayak konversi misalnya ya. Terus setelah itu, setelah kalian menentukan konsep apa saja yang ada di soal itu, baru kalian selesaikan soal ini. Nah, kalian coba dulu nih, Ibu nggak akan kasih jawabannya ya. Kalian boleh diskusi sesama mahasiswa mengenai caranya, tapi bukan kerjasama. Ibu akan langsung memisahkan ya tugas-tugas yang terindikasi kerjasama. Ibu nggak akan koreksi lagi. Jadi jangan nanya nanti Bu kenapa nilai saya 0 ya. Itu karena sama, Ibu nggak tahu siapa yang menyontek siapa, tapi yang sama Ibu tidak akan koreksi. Ya, jadi kalau mau diskusi silakan, tapi bahasakan sendiri dengan ide kalian masing-masing. Permasalahan 3 nanti coba diselesaikan juga. Baru nanti ada kesimpulan nih. Jadi ada 4 operasi dasar aritmatika yang kita kenal. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Ketiga perkalian. Dan keempat pembagian. Nah, ini adalah 4 operasi dasar aritmatika. Terus yang mana yang duluan dikerjakan, Bu? Ingat yang pertama yang di dalam kurung ya. Nah, kedua, kalau ada perkalian dan pembagian boleh bebas. Kerjakan yang di sebelah kiri dulu. Karena perkalian dan pembagian itu setara ya, tingkatannya sama. Tapi kalau dalam satu operasi itu ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan dulu yang ada di sebelah kiri, paling kiri. Yang terakhir baru penambahan dan pengurangan. Begitu juga konsepnya. Kalau sama-sama ada penambahan dan pengurangan, kerjakan yang posisinya lebih kiri terlebih dahulu, ya. Kita lanjutkan. Pecahan desimal dan persentase. Ada permasalahan lagi nih, tuh. Kalian baca permasalahan ini, ya. Terus buat apa diketahuinya, apa ditanyakan. Baru kalian coba selesaikan sesuai dengan ide kalian. Tidak ada cara yang baku ya. Bebas pakai cara apa saja, yang penting cara itu bisa mendekatkan kalian kepada pemecahan masalah yang tepat. Nanti ini juga diselesaikan, dituliskan di jurnalnya. Ada banyak permasalahan. Ini juga permasalahan kedua ya. Dibaca, dibuat diketahui, ditanyakan. Baru nanti dijawab pakai ide kalian. Ada permasalahan 3. Nanti Bu mau lihat dulu nih kemampuan kalian sampai di mana. Nih kerjakan juga. Ada masuk ke materi pangkat. Nah ini juga pokoknya setiap permasalahan yang ada di sini kalian coba selesaikan dulu semuanya, ya. Baru nanti ketika kalian ada permasalahan silakan kita diskusikan di grup ya, jangan japri ya, biar yang lain juga bisa tahu di grup. Nanti lembar jawabannya silakan kumpulkan ketika jam pelajaran berakhir. Kita sampai jam 9:10 kan. Nah setelah itu nanti baru ada tugas yang dikumpulkan nanti paling lama malam, jam 12 malam. Seperti itu, karena kita kan 3 SKS ya. 3 SKS berarti kalau ini pertemuan 1-2 kali 50 menit,
Di pembelajarannya itu 2 kali 60 menit ya, tugas mandiri. Tugas terstrukturnya juga 2 kali 60 menit, 2 jam ngerjain tugasnya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke ibu ke grup, jangan di japri. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga tahu nih apa yang sedang kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.